Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Irhamna ya Rahman, irhamna ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan umur yang bertambah ini senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terus kita tidak pernah lupa untuk berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungi satu firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wattaqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, anak keturunanku, orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat adalah yang pertama nanti ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Hari ini diri kita, anak kita, keturunan kita, sudahkah istiqomah dalam salatnya? Masih ada waktu untuk kita memohon ampun kepada Allah, untuk kita memperbaiki, untuk kita didik diri kita, anak kita, cucu kita, untuk tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Betapa miris hati ini ketika azan berkumandang, ada terkadang anak kita yang sedang memegang handphone, yang sedang di depan televisi, yang sedang asik bermain. Panggilan azan sedang berkumandang, tapi belum bergerak hatinya, belum terpanggil jiwanya untuk pergi menunaikan panggilan azan. Ada apa? What happened? Kenapa dengan hati ini? Padahal panggilan Allah sudah membawa kita untuk terus melakukan ibadah sholat. Maka di kesempatan ini, salah satu yang harus kita lakukan adalah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, sebagai orang-orang yang senantiasa membawa diri kita, anak kita, keturunan kita untuk ke jalan Allah. Ad-doa, memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar hati kita, hati anak kita, keturunan kita senantiasa betapa rindu untuk menghadap Allah dalam melakukan sholat yang 5 waktu. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika sholat subuh hanya dilakukan 2 rakaat, tetapi untuk membangunkannya tidaklah seperti membalikkan telapak tangan.
membiasakan anak untuk sholat di subuh hari. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Tapi jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kecewa. Terus kita dakwahkan keluarga kita. Terus kita mengajak saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai yang lain dia punya waktu. I have time to do another. Saya punya waktu untuk melakukan yang lainnya. But why? Mengapa? Untuk melakukan sholat. Betapa berat hati ini. Betapa berat langkah ini menuju ke masjid. Kenapa kaki ini begitu susah menuju rumah Allah? Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kaki kita bisa berjalan. Mata kita bisa melihat. Semua yang telah diberikan Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Hanya berapa waktu untuk pergi berwudu, sholat. Terkadang kita begitu enggan untuk melakukannya. Janganlah lalai lagi. Kita melihat bagaimana ketika peristiwa tsunami, masjid Allah betapa masih kokoh berdiri. Salah satunya Masjid Ulele yang dekat dengan laut, tetapi tidak roboh. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah semuanya yang mengatur. Kembali ke rumah Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di kehidupan yang fana ini, mari didik anak kita, didik keturunan kita, kita didik generasi kita untuk tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu, untuk memakmurkan masjid, untuk senantiasa rindu ke masjid. Salah satu yang mendapat perlindungan nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada umur kita. Karena umur tidak ada yang tahu. Ingat firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki batas waktu ajal. Apabila ajal itu telah datang, tidak akan ditunda dan tidak akan dipercepat walau sesaat. Kita tidak tahu entah kapan umur ini akan dipanggil oleh Allah. Maka bersegeralah kembali kepada Allah. Pertama yang harus kita tanamkan kepada anak kita, cucu kita, keturunan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sholat. Dan kita senantiasa tidak pernah melupa salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aqimis shalah, dirikan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Di kehidupan yang serba canggih saat ini, di era globalisasi seperti sekarang ini, janganlah lalai dengan kehidupan dunia yang fana ini. Kita senantiasa perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu sebagaimana doa yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 40 tadi. Senantiasa kita serahkan
kita bermohon, kita meminta. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Allahus Samad, Allah tempat kita mengadu. Allah tempat kita bermohon. Minta kepada Allah agar diri kita, seorang ibu sebelum menyuruh anaknya sholat, tentunya diri dia dulu harus sholat. Seorang ayah yang menyuruh anaknya sholat, tentu dirinya dulu harus sholat. Dia senantiasa menjadi teladan kepada anaknya, menjadi teladan kepada cucunya, menjadi teladan kepada generasinya, bahwa sholat, sholat, sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Di kesibukan apapun kita di dunia ini, yang kerja di perkantoran, azan berkumandang, tinggalkanlah. Time is over to take a prayer right now. Waktu sudah habis dan waktu sholat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami sendiri dan buat kita semua. Semoga kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam sholat. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada semua kami mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.